bertahan sekuat hati, layaknya karang yang dihempas ombak, jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak ayal tingkah lakumu, buatku putus asa. Kadang akal sehat ini pun cukup membendungnya. Hanya kepadian yang selalu datang menertawakanku. Kau belahan jiwa, tega menerindah di atas tangisanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam ini kita ketemu lagi tentunya di Bincang-Bincang Santai. Namun malam ini kayaknya berbeda dengan malam sebelumnya ya. Kita berbeda tentunya suasana malam ini ya, dan tentu di IG radionya Saudagar IG. Acara kita Bincang-Bincang Santai ini Anda bisa ikuti melalui Facebook, kemudian di YouTube dan TikTok IG Radio. Dan tentu pada malam ini saya tentunya di acara Bincang-Bincang Santai ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama abang-abang ini. Ya, ada Abang Suwardi ya, kemudian Abang Ilham juga di acara Bincang-Bincang Santai. Tapi sebelum tentunya kita sapa ya, mudah-mudahan semuanya Saudagar Iga semoga sehat, bahagia, kemudian komunikasinya lancar kayak jalan tol. Ya, karena kalau lagi nggak macet ya, jadi di program Bincang-Bincang Santai ini kita bakal ngobrol sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu public speaking ya. Banyak orang yang bilang public speaking ini cuma buat MC, ya, moderator atau pembicara profesional. Tapi padahal sebenarnya ini semua orang butuh kemampuan ngomong, ya. Jadi dari ibu-ibu misalnya di arisan sampai bapak-bapak kalau mau minta naik gaji mungkin. Ya perlu public speaking ya. Dan malam ini kita kedatangan tamu spesial tentunya di Komal kita pada malam ini dari si Public Speaking ya, lembaga yang fokus membangun budaya komunikasi ini ya, tentunya di Kabupaten Baru atau di Sulawesi Selatan ya. Nah, langsung saja saya sapa. Selamat malam untuk siapa? Kak Ilham dulu ini. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam Kandaku. Iya, gimana kabar kita ini? Alhamdulillah Kak. Syukur sekali nih saya bisa ketemu kami dan Kak Janin ini. Iya ya. Kayaknya agak tenggelam suaranya, vokalnya di. Mungkin mic-nya ya dibuka-buka ya. Iya. Iya Kak. Ya, begitu, bagus. Iya. Bagaimana? Ya, oke, mantap. Oke. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya bersama dengan keluarga ini, Kak Ilham. Alhamdulillah Kak. Ya, Sehat. alhamdulillah. Ini saya panggil Kak Ilham atau siapa ini? Coach Ilham kah? Adik boleh, coach. Abang. Kalau panggil ketua, beliau ketua saya.
Jangan beda itu beda. Sekadar Beda informasi kondisi. nih Kak Cua, beliau ketua saya di BPD Apetnas Kabupaten Baru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa reuni ya. Iya. Iya. Ini ada juga Kak Suardi ya atau Panggil adik barangkali. Ade ya. Ade Suardi ya. Boleh. Ah. Supaya terus muda Kak jadi. Ada Gitu. ilham. Ada ilham. Dia itu menolak tua. Dia menolak tua. Jadi Mau selalu terus dipanggil muda. adek. Siap. Mau terus. Iya betul. Semangatnya yang muda. Iya, tapi saya sapa saya panggil apa nih? Kak Suardi. Saya sapa. Ya teman-teman di si public speaking panggil Sua. Sua ya. Oh, Sua. Ah. Coach Ya, tua. Coach Sua. Gimana kabar tak ini? Salah. Alhamdulillah. Kalau dipanggil coach ya sepertinya terlalu terlalu tinggi begitu. Cuman kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi begitu. Oh, gitu deh. Iya. Oke, kita mungkin mulai dari awal dulu ini. Ini kan sebenarnya apa sih motivasinya ini berdirinya si public speaking ini? Ya, masalah apa yang mungkin bisa kita ceritakan atau pecahkanlah di masyarakat atau dunia kerja bagaimana? Mungkin saya mulai dari mana nih? Kak Ilham kah atau Kak Syua yang mau komen dulu ini? Iya, kita mulai dari Coach Ilham selaku founder dari si public speaking. Oh iya. Ya, Iya. bisa dipaparkan Boleh. kenapa ada si public speaking di Kabupaten Baru. Sebenarnya kalau kita dengar penjelasannya beliau itu pasti sama dengan penjelasanku, unik dan seperti tidak masuk akal. Oh, iya. Silakan founderku. Iya. Oke. Silakan Oke. founderku. Iya. Selamat malam Kak Kaca, selamat malam teman-teman Iga Radio, para penonton untuk malam hari ini. Semoga bisa dibantu like, share, dan di komen supaya kita bisa ramai di live-nya Iga Radio malam ini. Jadi sebelum ke sana Kakak Cua, Kak Jalil, saya sedikit malam hari ini sungguh luar biasa karena sebelumnya sering hujan di sini Kak Jalil. Iya. Yang biasa kalau hujan mengganggu sound kemudian pendengaran. Nah, malam hari ini sangat didukung dengan cuaca. Iya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaannya Kak soal kenapa sih public speaking itu ada di Kabupaten Baru dan apa yang mendasari itu sehingga kami berinisiatif untuk mendirikan lembaga pelatihan ini. Jadi awalnya itu karena kita sebenarnya sudah terjun di dunia MC, kemudian sering aktif di dunia publik, figur. Seperti Kaca memang kan sebelumnya dia dari background guru yang setiap harinya memang harus tampil di depan siswanya. Nah, saya kebetulan waktu itu aktif di TikTok. Kemudian saya upload video-video tentang narasi teks Bugis di MC. Nah, kebetulan waktu itu Kakak Cua komentar di video TikTok saya. Saya awalnya kira beliau ini bukan orang baru karena rata-rata yang komentar di video TikTok saya itu orang Bone Wajo. Nah, beliau komentar, saya komunikasi lewat beliau lewat WhatsApp. Lanjut komunikasi, ternyata saya tahu dia orang baru. Dan kebetulan alhamdulillah satu alma mater alumni pelatihan di Denny Asis Public Speaking di Makassar. Dari bincang itu kemudian muncul inisiatif. Bagaimana kabarnya? Bagaimana praktek ilmu dari si public speaking, dari DA public speaking yang didapatkan? Nah, itu yang mendasari kami diskusikan. Kemudian berpikiran, kenapa tidak kita dirikan di Kabupaten Baru lembaga yang bisa mengajari teman-teman untuk belajar public speaking? Karena kami juga melihat situasinya kan teman-teman di sekolah, kemudian teman-teman di guru, di perangkat desa, karena kebetulan saya background dari desa sama Kak Jalil, Kak Cua dari guru, ketemulah pengalaman dari diskusi-diskusi ringan kita di WhatsApp, bahwa ternyata di perangkat desa, kemudian di teman-teman guru, banyak yang mau belajar soal itu.
teknik dasar berpublic speaking, teknik, dasar menjadi MC, kemudian menyusun teks MC. Iya. Nah, maka kita berinisiatif inisiatif waktu itu, ayo deh kita dirikan lembaga public speaking. Tentu ini juga bagian untuk belajar, bukan merasa. merasa bahwa kita sudah lebih dan mengajari orang, Nah, tapi dari tempat itu kita menjadikan ruang untuk diskusi bersama. Iya. Nah, sehingga di kelas-kelas kita itu nanti mungkin bisa lebih bisa Jelaskan Kak, kita banyak berdiskusi di dalam kelas, sehingga memang merasa bukan melatih tetapi berbagi pengalaman. teman, Iya. Nah, itu yang mendasari kita, dan kemudian juga memberikan ruang untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Baru supaya tidak jauh-jauh mulai ke Makassar, Iya. Iya. sehingga juga bisa membuka ruang yang lebih terjangkau. Itu intinya Kak. Ya, ya. Jadi menarik ini, menarik ya. Jadi lalu visi jangka panjang dari si public speaking ini apa ini? Untuk membangun budaya komunikasi yang lebih baik di Indonesia atau apa ini? Ya, Iya, mungkin kalau nanti Kakak Cok boleh berbicara ditambah masalah, kalau misalnya ada perlu. Hmm. ya kalau kita berbicara masalah visi, tentunya Hmm. kita perlu garis bawahi, tarik benang merah bahwa di seorang public speaker yang ingin dicapai adalah komunikasi yang baik, tentu yang pertama. Hmm. Yang pertama, yang kedua, tapi kalau kita berpikir semua orang bisa berbicara, Ya. siapapun itu bisa berbicara, tapi apakah semua orang bisa berbicara dengan etika? Ya. Ya, berbicara dengan etika. Ya. Oleh karena itu visi yang kami ingin capai adalah kita membuat atau menjadikan peserta pelatihan kita public speaking itu adalah berani tampil dan bisa MC, menjadi pembicara yang cerdas serta beretika dan berkarakter, seperti itu. Hmm. Itu yang tujuan utama kami. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman ketika berbicara, contoh kecil, ketika kita temukan orang berbicara pegang mic, banyak yang orang pegang mic, host, ketika dia tampil di depan umum dia alergi. Yang mana saya maksud semua badannya gatal. Ini salah satu Gemetar. mengurangi etika seorang pembicara. Sehingga ya bukan gemetarnya dulu, dia gatalnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Seperti iya, itu. iya. Etika pembicaranya hilang, tidak menghargai audiensnya. Seperti itu. Itulah visi kami, menjadikan teman-teman berani tampil dan bisa berbicara dan menjadi pembicara yang cerdas, beretika serta berkarakter, seperti itu. Iya, kalau begitu apa yang membuat beda ini si public speaking berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain? Iya, apa pendekatan unik atau khasnya ini? Iya, mungkin bisa dijelaskan juga ini. Ya. Iya. Boleh Kak, saya bantu jelaskan ini, bisa nanti ditambah sama Kakak Cok juga. Iya, iya. Jadi kalau soal kelebihan dan yang membedakan kita kan dari lembaga pelatihan yang lain, Iya. ini kita lebih ke pendekatan bagaimana orang dapat dari sisi ketika orang ada di situ dengan praktek langsung. Nah, misalnya kita ini tidak cuma mengarah ke public speaking, ke MC. Iya. Nah, tapi kita membuka ruang public speaking ini secara umum. Nah, mulai dari teknik dasar, bagaimana orang itu memulai berbicara dengan seperti disampaikan Kak Cok tadi itu, etika dan bahasa tubuhnya yang menarik. Sehingga bukan sekedar berani, tetapi ketika sudah tampil, orang akan tertarik ya mendengarkan sampai terakhir betul-betul pembicaraannya. Nah, kemudian kita akan buka ruang apakah teman-teman ini mau ke moderator, seorang trainer, atau seorang penceramah, atau mau terjun langsung ke dunia MC profesional. Kita buka ruang itu. Nah, kemudian setelah teman-teman memutuskan untuk itu, kita berikan ruang untuk mempraktekkan. Mempraktekkan bahwa di hari kedua misalnya pelatihan, saya mau menjadi seorang ustaz misalnya. Iya. Nah, kita berikan ruang bagaimana seorang ustaz ketika berbicara, berpublic speaking, menjadi seorang public speaker yang menyampaikan isi ceramahnya kepada audiensnya. Nah, kita langsung berikan ruang praktik di tempat itu dengan
kita mengevaluasi yang mana yang harus diperbaiki, yang mana yang harus ditingkatkan. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Yang uniknya kita di tempat dan kemudian berbeda di tempat yang lain. Berarti kalau yang ikut Mungkin bisa pelatihan, ditambah Kakak Cua ini. iya, iya, mungkin Kak Cua Oke. yang bisa, ya. Ya. Ya, jadi kemudian selain perbedaan tadi yang disampaikan sama Ilham, Iya. perbedaan mendasar dari kami keterjangkauan harga itu, Oh iya, iya. keterjangkauan harga. Iya, iya, iya. Siap. Iya. Betul ya? Iya, iya, iya. Kita tidak bisa pungkiri keterjangkauan harga. Betul, betul. Mungkin Sangat kita tidak bisa terjangkau dari membandingkan. lembaga-lembaga lain. Iya. Kita tidak mau membandingkan yang di luar sana, tapi coba teman-teman cek di luar sana berapa dan kembali ke kami berapa. Iya, 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 iya. Iya. Dan kemudian Iya. kita yang membedakan dari yang lain yang pernah ada mungkin di Barul ketika ada pelatihan public speaking, Iya. begitu pelatihnya atau coachnya mengatakan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ sudah selesai. Tapi kami di si public speaking, Iya. kita terus-menerus komunikasinya. Artinya setiap bulan Betul, peserta itu bisa ikut kembali tanpa registrasi kembali. Free. Oh, wih. Jadi kalau Iya, cuma sumpama kita cuma satu kali. alumni ini, sumpama kita sudah ikut pelatihan, kemudian besoknya sudah selesai, kemudian mau komunikasi lagi dengan coachnya, bisa ya? Bisa. Iya, Kami iya. buka ruang untuk Iya. alumni si public speaking 24 jam. Bah, Kemudian luar biasa. host begini. Iya, Misalnya ini kemarin batch 6 ya Ilham ya. Batch 6 bulan November. Bulan November batch 6. iya, Ketika teman-teman batch 6 ini mau ikut di batch 7 bulan Desember ini, iya. silahkan ikut kembali tanpa registrasi. Wih. Free. Wih. Jadi, Bisa kebayang nggak? iya, iya, iya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Iya. Jadi kalau ini ikut pelatihan di si public speaking ini dijamin nggak cuma ngomong-ngomong tapi juga nggak bikin orang bosan di? Insya Allah. Kalau soal itu Kak, Iya, iya, iya. salah kami bisa pastikan karena Iya. memang kelasnya kita Hmm. sedemikian rupa kita ramu supaya tetap ceria Oh, sambil bermain dan tetap ada edukasinya. iya, Di situ sebenarnya poinnya. iya. Sampai batch 6 kemarin kami tidak menemukan teman-teman merasa mengeluh dan memang setiap di akhir batch Hmm. kita berikan refleksi bagaimana teman-teman menilai kelas pelatihan itu dan alhamdulillah yang kami dapat kebanyakan masih mau menambah hari lebih banyak bersama kami. Kan ini cuma berapa hari ya kalau ikut public 2 hari. Oh, 2 hari. Wow. 2 hari. 2 hari. Nah itu 2 hari Kak, Iya. khusus pertemuan langsung face to face. Iya. Tapi untuk komunikasi dalam bentuk berlatih atau belajar itu selamanya dalam bentuk komunikasi WhatsApp ataupun di Instagram ataupun di TikTok. Ketika teman-teman misalnya ada job Iya. kewalahan untuk menyusun skrip, Iya. itu kita buka ruang untuk bagaimana teman-teman memperlihatkan naskahnya, kita evaluasi sama-sama. Jadi bisa dibantu ya. Bisa. Iya, bisa Jadi dibantu. memang Di situ kan face-to-face-nya mengatakan 2 hari. jangan pernah tolak. Tapi untuk Iya, iya, supportnya selamanya. Luar biasa. Support selamanya. Iya, ini sekarang. Ya, kenapa di public speaking ini makin penting di era digital dan kompetitif kayak sekarang ini? Rasanya semua orang harus bisa ngomong, mungkin mulai dari Zoom atau di TikTok malahan. Ya, itu kenapa menurut kita ini? Kenapa sampai public speaking ini makin penting? Ya, di era digital ini. Kalau menurut kita ini Kak Sua dengan Kak Ilham. Oke, Pasko dulu. Iya, iya, iya. Boleh diulang Kenapa Kak, karena public agak speaking ini sedikit penting? blank tadi jaringannya. Oh iya, ini kenapa sehingga ini public speaking ini makin penting di era digital? Ya, karena yang kayak sekarang ini. siap. Jadi rasanya ini semua orang harus bisa ngomong, ya bisa bicara, baik itu kalau Iya. lewat Zoom
ataukah di TikTok sendiri ini? Iya. Iya, oke. Ini kita bicara pengalaman saja, Kak. Iya. Kami melihat yang pertama, di penelitian kemarin sempat saya baca bahwa di 2030 mendatang, yang akan bertahan dan akan menjadi sorotan itu adalah orang yang menguasai ilmu komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian, memang berdasarkan pengalaman kita, dimanapun kita berada dan dimanapun kita bekerja, yang selalu menjadi kelebihan ketika orang mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan public speaking yang baik, pasti selalu dicari di tempat kerja. Yang punya kelebihan menjadi seorang MC pasti dicari. Kita MC-nya. Iya. Orang yang berani tampil depan orang pasti selalu kita yang wakili saya, misalnya ketika pimpinan, misalnya di desa, Kak. Iya, betul, ya. Di desa, di perangkat desa, ketika Pak Desanya tidak hadir misalnya, Sekdesnya tidak hadir. Sering sekali kita lihat untuk teman-teman perangkat, mohon maaf, baku dorong-dorong untuk mewakili beliau. Nah, sehingga kami merasa public speaking ini dibutuhkan di semua tempat, Kak, dan semua profesi yang membutuhkan. Iya. Mungkin ada tambahan, Kak Suwa. Iya, sebelum saya ini bagaimana pentingnya si public speaking, saya memberi satu gambaran seperti ini. Misal dalam satu presentasi, kita bisa membandingkan yang mana seorang public speaker, yang mana bukan. Ketika bisa presentasi seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Suwa akan memaparkan tentang public speaking. Dan versi yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam satu riset menyatakan bahwa lebih 70% orang dewasa memiliki kecemasan tinggi untuk berbicara di depan umum. Bahkan ada yang lebih memilih menghadapi kematian dibanding dengan menghadapi orang banyak. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menangani grogi bersama saya Suwa. Nah, kira-kira yang mana lebih profesional kedengarannya? Yang kedua dong. Yang kedua, betul. Kenapa? Karena ada teknik public speaking. Di sini kita dapat namanya teknik dapat. Teknik dapat, D-nya itu data, berbicara data. PE-nya itu adalah pertanyaan, dan yang ketiga itu adalah tema. Ada tekniknya, sehingga itulah pentingnya public speaking. Iya. Itulah pentingnya public speaking. Iya, di semua lini. Iya. Oke. Dan biasanya dampak paling besar yang apa yang dirasakan peserta ini, kalau kita bicara peserta ya, setelah ikut pelatihan public speaking ini, biasanya dampak paling besar itu apa yang dirasakan peserta? Kalau berbicara masalah dampak, kita ke hasilnya saja. Iya, kita ke hasilnya saja seperti ini. Setelah pelatihan, mengikuti di kelas kami, sudah banyak alumni-alumni kami yang sudah berani terima job. Wow, luar biasa. Iya. Contoh yang ada, yang sementara menonton tadi, ada yang komen, ada Pak Ramli. Pak Ramli itu sudah terima job MC wedding dan all event. Masya Allah. All event, iya, dari Taneteri aja. Kemudian ada dari Balusu, Anci. Anci paling tremor, peserta kami yang paling tremor, yang paling gemetar, tapi dia sudah berani terima job all event. Itu dampak yang diterima. Iya, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan coach, seorang MC Widya, kita kenal Widya MC, sudah bergabung di kelasnya kami. Widya siapa itu? Dia seorang profesional. Widya yang duta budaya, yang dinas pendidikan, dia sering MC. Oh iya. Dia sudah, sebenarnya dia adalah profesional MC, dan dia sudah bergabung dengan di kelasnya kami. Itu. Iya. Oke. Ini banyak yang menganggap ini, orang menganggap ini public speaking ini cuma untuk MC, ya, atau pembicara profesional. Ini bagaimana Anda menjelaskan ini, Kak Suwa dengan Kak Ilham ini, menjelaskan bahwa kemampuan itu penting untuk semua profesi. Iya. Itu mungkin sebagian orang akan merasa bahwa public speaking itu memang mengarah ke MC itu saja, atau pembicara profesional, entahkah itu misalnya seorang trainer,
Nah, tapi secara umum kalau kita membedah public speaking ini, dia kan adalah ilmu komunikasi. komunikasi. Nah, kita ingat tentu yang Namakan adalah bagaimana bagaimana kita berkomunikasi. Dari ajaran di kelas kita yang cek, Iya. nah yang Bisa kita bisa ajarkan di mungkin kelas, maaf yang kita ajarkan di Kak Ilham. Ya, bisa mungkin diangkat-angkat itu Iya. mic-nya karena kayak timbul tenggelam gitu. Iya, mungkin gitu. ya mungkin masuk ke Pegang saja bisa. ya pegang saja boleh dipegang. Bisa pegang. Iya, iya. Ya. Pegang saja. Oke, Bisa oke, oke. dipegang. Oh iya, supaya tidak. Ya. Oke. Oke, bagaimana Kak? Sudah lebih mantap, bagus? mantap ini. Oke. Oke. Jadi mungkin memang sebagian orang akan menganggap bahwa public speaking itu akan lebih mengarah ke MC ataupun trainer sebagai pembicara yang besar. Nah, tapi kita membedah public speaking itu adalah ilmu komunikasi. Nah, sehingga di kelas kita mengajarkan bukan yang mengarah tuh ke MC ataupun seorang trainer. Tapi seperti yang disampaikan di awal Kak Chua tadi, kita memberikan bagaimana etika berkomunikasi. Bahkan etika bersalaman itu kita ajarkan di kelas. Ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, ketika berhadapan dengan orang yang muda ataupun sederajat dengan kita, ada etika berkomunikasi yang kita sampaikan. Intinya di komunikasi si public speaking ini yang kita ajarkan, bagaimana kita menjadi orang yang paham ilmu komunikasi itu dan orang tertarik mendengarkan. Sehingga apa yang disampaikan, orang akan mengikuti apa yang kita instruksikan. Yeah. Sehingga arah komunikasinya itu Kak, tidak bosan ketika orang mendengarkan kita bicara intinya. Yeah. Iya. Oke. Kayaknya Iya. Oke. Iya. Sepertinya jaringan saya agak lalut ini Kak. Seringnya enggak. Kadang nge-lag gitu. Iya, kadang lagi ya, betul. Iya. Iya. Mungkin ada tambahan Kak Iya. Sua? Iya. Ya, kalau berbicara masa orang beranggapan bahwa public speaking itu lebih mengarah ke MC, itulah kekeliruan yang pertama di masyarakat kita. Iya. Iya, dia menganggap bahwa public speaking itu hanya untuk MC, tapi sebenarnya public speaking itu adalah seni berbicara. Semua lini, semua kalangan perlu belajar public speaking. Ya, karena orang di luar sana tidak mau tahu bahwa kita tidak tahu. Iya. Saya ulang, orang di luar sana tidak mau tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, ketika kita misalnya dihadapkan pada satu persoalan seperti ini, kita datang di sebuah acara, kita datang sebagai undangan misalnya. Tiba-tiba ada tepukan halus dari belakang. Nah, kita yang jadi MC atau kita jadi pembicara. Iya, kita mau mengatakan tidak tahu, kita punya harga diri dong. Apalagi kita seorang sarjana misalnya. Iya. Orang di luar sana mengatakan sarjana itu dia pasti bisa bicara. Padahal di dalam pendidikan formal tidak ada dipelajari seperti itu. Nah, kemudian seperti ini, ketika kita misalnya terima tawaran itu dengan tampil seadanya, pasti orang lagi mengatakan, deh, begitu sarjana. Iya. Nah, begitu sarjana, kita tidak pernah terlepas dari penilaian orang, sehingga perlu belajar yang namanya seni berbicara. Iya. Itu sepenting itu, bukan hanya MC tok saja. Bahkan kita seorang penjual, kita perlu public speaking yang baik untuk menawarkan barang. Betul. Iya. Seperti itu. Iya, kita masuk sisi yang yang sering dialami. Kalau biasa gitu, kan biasanya kalau kesalahan-kesalahan umum itu, apa yang sebenarnya ini, yang kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan orang waktu berbicara di depan umum, iya, yang kita biasa dapatkan ini, Kak Sua dengan Kak Ilham. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang sering teman-teman lakukan ini Kak, ketika menjadi seorang pembicara atau public speaker. Iya. Nah,
biasa ketika kita melihat teman-teman ketika berbicara, yang pertama dari segi bahasa tubuhnya, Iya, iya. sering sekali kita melihat tiba-tiba gatal semua badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari segi bahasa tubuh itu yang sering sekali kita lihat, Kak. Postur atau gestur tangan ini tidak mendukung apa yang disampaikan. Ketika biasa teman-teman di masjid, misalnya ketika naik mengumumkan keuangan masjid, yang punya kabel mic-nya kadang digulung-gulung mic-nya. Iya. Ini bagian daripada efek gugup. Nah, ketika itu tidak kita tahu teknik untuk mengatasi, pasti ini akan menjadi sorotan dan tidak menarik bagi audiens tak. Iya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian biasa kita dengarkan orang berbicara datar tok saja, atau misalnya lempem, tidak ada intonasi yang dimainkan. Nah, di situ kadang membuat orang merasa bosan mendengarkan kita sebagai pembicara. Sehingga di kelas kita ajarkan bagaimana gestur bahasa tubuh itu diperbaiki, intonasi dimainkan, dan kemudian materi. Materi ini sebenarnya dia adalah terpenting ketiga dari yang kedua yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi tidak boleh disepelekan. Materi itu kan ketika tidak dipersiapkan dengan baik, dia akan menjadi momok mematikan sebenarnya untuk pembicara. Bagaimana menariknya itu yang disampaikan, terlepas dari bahasa tubuh dan intonasi, itu juga materi yang mendukung. Iya. Itu paling dasar sebenarnya Kak yang sering kita dapatkan kesalahan. Ini kan yang sering terjadi biasanya itu gugup, kemudian langsung blank, toh. Kemudian ini penyakit sejuta umat ini sebenarnya kalau yang langsung blank, betul. Kemudian gugup, ini bagaimana nih? Saya ingin tahu ini, bagaimana cara? Mungkin ada masukan-masukan ini atau caranya nih, cara mengatasi rasa gugup itu, yang mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi Kak begini. Oke, saya lanjut sedikit Kak Cua. Iya. Oke, silakan. Oke, siapa? Oke. Jadi soal gugup itu sebenarnya Kak, kita tidak bisa menghilangkan sebenarnya kalau soal gugup. Bahkan seorang profesional pembicara ketika tampil itu gugup ada. Sebenarnya gugup ini adalah efek dari sebagaimana excitednya kita untuk satu acara itu. Iya. Nah, gugup itu sebenarnya bisa dikurangi. Dikuranginya itu saya anggap tips Kak. Iya. Tergantung bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi itu kegiatan. Misalnya malam hari ini saya coach atau Kakak Cua sebagai coach. Tapi ketika tidak mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan jadi pertanyaan dari Kak Jalil, gugup itu pasti akan ada dari getaran suara saya, kemudian ekspresi saya berbicara, itu bisa kelihatan. Nah, bagaimana itu bisa kita kurangi, tergantung persiapan. Itu pertama Kak. Kemudian kalau sudah kita mempersiapkan, tiba-tiba masih ada. Ini misalnya di satu kegiatan, diusahakan sebagai pembawa acara atau pembicara, jangan datang terlambat. Kalau datang terlambat yang tadinya 10 atau 100% percaya diri tak, pasti akan turun. Iya. Pasti turun ketika terlambat. Salah satu tips. Datang lebih awal, begitu. Datang lebih awal. Datang lebih awalnya ini Kak, bukan sekedar datang. Yang pertama, ketika sudah datang lebih awal, situasinya harus dikuasai sesuatu kegiatan itu. Dilihat siapa yang menjadi peserta. Kalau misalnya pesertanya pejabat dan kita siapkan dari rumah itu peserta anak muda, pasti cara pembawaan kita sebagai pembicara itu harus disesuaikan. Kemudian di tempat acara misalnya ada orang yang dianggap lebih hebat dari kita, pasti itu juga membuat kita lebih tinggi gugupnya. Tipsnya, dekati itu orang, diajak bincang-bincang ringan, pasti yang tadinya gugup pasti berkurang. Yang tadinya takut sama beliau pasti menurun. Itu untuk rasa gugup.
Kalau soal blank kayak ini blank, Iya. ini kan blank ketika tidak ada informasi lagi yang mau disampaikan, kehabisan informasi soal apa yang mau kita bahas. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana kita memperluas wawasan soal apa yang mau kita bawakan di pembicaraan itu. Iya. Nah, dan kita juga melatih bagaimana triknya supaya dalam menyusun narasi kita tidak akan kehabisan kata-kata. Sehingga yang membuat kita blank, lupa. Iya. Ini daging sebenarnya ini malam yang disampaikan ini. Ini materi kelas sebenarnya yang disampaikan juga ini, Kak. Ini bayangan materi Iya, dari kami sebenarnya. bayangan ya. Iya, Bayangan materi sebenarnya. dari kami. Ya. Iya. Oke, Kak Sua. Oke, tadi host ada saya baca di sini bahwa untuk untuk persiapan atau mencegah gugup Iya. dan sebagainya mengatakan bahwa latihan depan cermin. Iya. Oke, saya sepakat latihan depan cermin, tapi kami di si public speaking masih latihan depan cermin itu kami anggap tidak cukup. Iya. Latihan depan cermin itu adalah latihan yang tidak cukup. Sehingga ketika kita sudah latihan di depan cermin, tips 1, gunakan jet-jet yang teman-teman miliki. Bicara di depan kamera, rekam seolah-olah kita sudah tampil di depan umum secara profesional. Setelah direkam, teman-teman ambil bantal, baring-baring, perhatikan. Pasti teman-teman dapat di mana kesalahannya, di mana kurangnya, di mana overnya. Iya. Jadi berlatih di depan cermin, mohon maaf, itu masih kurang, masih perlu ditambah dengan latihan depan kamera. Seperti itu. Kan sekarang lebih gampang ya. Kalau ada kan sekarang handphone sudah ada, kemudian direkam. Iya, itu ada kan. handphone. Iya. Mau naik, di mana mau turun. Ketika misalnya kita adalah MC, di mana mesti saya menggunakan nada up, middle atau deep di situ. Iya. Ketika kita merekam. Oke. Ya, ini menarik sekali nih bincang-bincang kita malam ini. Ya, dan mudah-mudahan kayaknya sudah banyak sekali nih komen-komen di bawah belum dibacakan. Ya, sabar ya. Nah, kita masih ingin tanya-tanya ini. Ini kalau pengalaman tak ini Kak Ilham dengan Kak Suga ini. Apa tantangan terbesar ini dalam membangun kepercayaan dan kepercayaan diri ya seseorang? Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Iya. Mungkin pertama Kak Kaco mau menjawab ini tantangannya. Silakan duluan. Oh iya. Oke. Jadi kalau kita bicara tantangan ini Kak, terutama di si public speaking dan pengalaman kami, yang menjadi sorotan saya pribadi soal wawasan. Jadi berbicara itu Kak bukan sekedar menyampaikan, tapi apa yang ada di kepala tak yang harus disampaikan. Sehingga kami merasa bahwa isi dulu, sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu yang keluar adalah berisi. Jadi berbicara bukan sekedar menyampaikan, tapi memang ada yang mau disampaikan. Kenapa orang blank? Kenapa orang belibet? Karena ketidakadaan informasi soal sesuatu yang mau disampaikan itu habis di kepala. Nah, sehingga tantangan kami dalam waktu 2 hari itu tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Mau mengajari misalnya membaca soal pengetahuan ini. Nah, sehingga tantangan kami bagaimana generasi ataupun para senior yang mau belajar public speaking memperluas wawasan dulu sebenarnya. Iya. Itu tantangan karena kami tidak bisa mencakup lebih jauh ke sana, Kak. Ini saya titip ke Kak Kaco sebagai guru ini untuk memberikan banyak informasi soal cara membaca yang baik misalnya. Atau menambah pengetahuan lewat apa misalnya. Itu kalau saya Kak tantangannya. Iya. Kita tambahan Kak Sua ini.
Iya, terima kasih host. Ya. Berbicara masalah tantangan untuk membangun kepercayaan diri, baik dari saya maupun dari peserta, tapi yang lebih sulit kami hadapi adalah membangun kepercayaan diri peserta yang masih menganut kepercayaan bahwa saya malu tampil karena di depan saya ada orang yang lebih hebat. Itu yang biasa juga itu. Ya. Ah, iya, misal dia merasa bahwa dia pernah sering lihat si A nge-MC di mana-mana. Iya. MC di mana-mana. Ketika dia dikasih amanah, didaulat menjadi seorang MC, kemudian di depannya itu ada si beliau yang sering MC di mana-mana, langsung dia down. Saya enggak bisa ganti, Kak. Ada si Anu, pengalaman sekali MC. Iya, ada senior. Iya, dan kami sering mengatakan kepada teman-teman, ada senior. Dan ini teman-teman ya. Ini teman-teman, kalau kita tidak mau memulai, kapan berkembangnya? Kapan berkembangnya? Kalau kita selalu merasa bahwa ada Ilham di depan, dia adalah trainer public speaking, tidak bisa Kak bicara. Teman-teman, satu, malam ini saya kasih lagi daging teman-teman. Ketika ada yang lebih senior di depan, yang kita anggap lebih bisa dan lebih paham tentang materi itu, jangan hiraukan teman-teman, cuekin. Kita berada di atas panggung berarti kita artisnya, dia duduk di bawah berarti dia penontonnya. Iya. Kita siap. Artis. Jadi kalau kita artis, kita sekarang kita artisnya. Iya. Ini sebenarnya lebih ke mindset saja Kak, pola pikir kalau saya memahami. Pola pikir. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita? Ya, saya garis bawahi di situ. Dia lebih dari saya. Nah, ketika muncul itu dia lebih dari saya, maka itu akan membuat rendah diri kita. Sehingga itu yang membuat kita minder dan merasa bahwa saya tidak bisa di depan beliau. Biasa kalau saya bicara di depan umum, Kak Ilham sama Kak Sua, itu ya biasa gugup kalau belum pak sarapan, belum pak makan. Bukan gugup itu host, tapi lapar. Iya. Spontanitas tremornya muncul. Kebiasaan juga. Ini juga harus menjadi perhatian sebagai pembicara. Ini kan sering sekali kita dapati teman-teman atau bahkan kita kalau mau bicara depan orang tiba-tiba mules. Tiba-tiba mau ke WC kemudian mau pipis. Mau ke WC. Mau pipis padahal sampai di toilet tidak ada sejuta umat. Penyakit. Iya. Sebenarnya kita coba mensiasati itu Kak. Kalau teman-teman yang memang tidak sering atau tidak kebiasaan sarapan, karena jujur saya Kak, kalau mau hadapi kegiatan seadanya saja, secukupnya untuk konsumsi sarapannya. Nanti setelah selesai acara baru saya gaskan. Karena memang ada tergantung kebiasaan sebenarnya. Nah, itu juga muncul kalau tidak ada kesiapan, kembali lagi ke persiapan. Karena kalau selesai itu dihantam semua pokoknya beban di pikiran itu hilang. Pokoknya enak itu masuk semua. Bahkan itu mulasnya hilang, mau buang hajatnya hilang, pokoknya plong. Itu efek nervous grogi. Iya, dan itu bisa dialami oleh siapa saja. Sekelas Coki Sitohang saja biasa nervous. Betul, ya. Jadi semua bisa nervous. Gugup. Betul. Jadi sekelas siapa tadi? Coki siapa yang MC? Coki Sitohang saja biasa gugup. Yang MC Putri Indonesia. MC Putri Indonesia saja gugup loh. Apalagi kita ini apalagi kita siapa kita dibandingkan Coki Sitohang. Tanto Yahya dan sebagainya. Ini sebagai public speaker ini, Kak Ilham sama Kak Sua ini, apa kunci utama ini agar diskusi tetap fokus, menarik dan netral? Kalau menurut kita ini. Kalau saya kayak sebagai misalnya kita sebagai pembicara. Pembicara itu harus kreatif juga. Jadi dari awal di 5 menit pertama di situ sebenarnya poinnya bagaimana menarik perhatian audiens. Kalau di 5 menit pertama itu kita tidak menarik perhatian audiens dan mulai cuek, maka belakangnya itu pasti mereka bosan.
Sehingga kami menginstruksikan untuk teman-teman yang menjadi pembicara Iya. harus kreatif untuk memainkan itu suasana di dalam forum tak. Misal teman-teman harus punya ice break yang menarik. Iya. Beda rasanya ketika teman-teman menjadi audiens tiba-tiba dikasih permainan yang menarik. Itu lebih membuat lebih ceria kelasnya, lebih orang tertarik. Nah, Iya. kemudian cara penyampaian itu yang tadi saya bahasakan Kak. Bagaimana bahasa tubuh itu bermain. Tangannya, Iya. Iya. ekspresi wajahnya. Eye Bedakan ketika contact-nya. teman-teman menjadi pembicara cuman berdiri Iya. dibandingkan jalan keliling mendekati audiens. Kemudian eye contact-nya, kontak mata antara pembicara dengan peserta pasti beda ketika teman-teman pembicara tidak perhatikan audiens dengan mata. Itu akan membuat audiens merasa dicuekin. Kemudian intonasi, bagaimana intonasi dimainkan, artikulasi jelas disampaikan. Nah, kemudian isi materi, itu yang penting Kak. Bagaimana kita meramu materi, orang tidak akan bosan mendengarkan materi itu. Selalu ada solusi dari setiap permasalahan yang mereka butuhkan dan itu ada di materi kita. Nah, sehingga saya bisa katakan kelas ataupun forum itu akan tidak membosankan atau menarik ketika si pembicara ini kreatif dan paham ilmu public speaking itu ada di dia. Itu sebenarnya. Kalau mau ya nanti kita ajarkan trik-triknya. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di malam ini kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa di tap-tap layarnya dibantu dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Iya, kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini sudah banyak sekali nih yang komen. Siap. Iya, ini Banyak sekali betul. ada Deng Iful ini. Di mana letak perbedaan antara public speaking dengan retorika ini? Kak Ilham sama Kak Sua. Iya, kalau Ya, berbicara perbedaan retorika masalah dengan public retorika speaking. dengan public, berbicara masalah retorika dan Silakan, public Kak. speaking satu hal yang tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Iya. Nah, kemudian di sini letak perbedaannya yang saya pahami adalah retorika itu adalah ilmunya atau seni berbicara, sedangkan public speakingnya itu adalah praktiknya, gitu. Iya. Dan keduanya ini harus seiring sejalan. Kenapa? Sehebat apapun ilmunya, sekeren apapun materinya, ketika tidak ada praktiknya maka sama saja dengan belajar matematika, semua angka dikali nol hasilnya adalah nol. Kalau dari saya. Iya. Ya, betul. Kalau saya mau tambahkan ini Kak Cua. Iya. Siapa penanya tadi Siap. itu? Tabe Kanda senior. Kakak Ipul, Ini Kakak Ipul, kami iya. Senior. sekedar berdasarkan pengalaman ini Kakak Kak Ipul. Ipulku. Iya. Iya. Kalau saya tidak mau membedakan antara public speaking dengan retorika, karena dia ada satu kesatuan ilmu komunikasi sebenarnya. Retorika itu secara bahasa re dan rika, dia kembali untuk berbicara. Bagaimana berbicara itu adalah bagian daripada public speaking juga. Kalau saya memaknai public speaking ini adalah seni berbicara depan orang banyak. Sama dengan retorika, seni berbicara. Nah, kalau saya mencoba mencakup, maka kenapa saya tidak mau membedakan? Public speaking itu bagaimana kita memiliki seni untuk tampil di depan publik. Sehingga karena dia adalah seni, itu tidak ada patokan bahwa saya harus berbicara seperti Kakak Cua, saya harus seperti Kakak Jalil. Dia adalah seni sehingga itu munculkan ciri khas masing-masing. Sama dengan retorika, berbicara bukan berdasarkan saya mau seperti Kakak Cua, saya mau seperti Ilham, tapi menjadi ciri khas masing-masing. Nah, sehingga saya tidak bisa membedakan karena dia sama-sama ilmu komunikasi sebenarnya. Retorika dengan public speaking, dia adalah berbicara depan orang banyak dan mempengaruhi orang. Oke. Kita bacakan lagi nih. Ya, ASF Pardoko. Kalau manuskrip style dalam public speaking ini ada juga biasa saya dengar kalau tidak salah. Bagaimana itu? Ya.
Gimana itu? Saya coba cek. Iya, Saya scroll dulu ke atas. iya. Ini AS Pargoko. Kalau script style. Iya. Oh, script style berarti ya style materinya. Style materinya ya. Iya. Manuskrip style. Iya, ini katanya dalam public speaking ada juga biasa saya dengar kalau tidak salah. Ya, apa perlu Ya. itu? Kalau saya izin menjawab ini, Kak. Iya. Menjawab soal itu. Oke. Ya, script style itu sebenarnya bagaimana stylenya kita menuliskan isi materi. Nah, sebelumnya kami berharap juga nanti di kelas public speaking ini akan ada pelatihan menulis juga. Oh iya. Jadi script style itu bagaimana kita memiliki style dalam metode penulisan. Ada orang berbicara itu diawali dengan salam, ada juga orang memulai berbicara dengan quotes misalnya. Iya. Baru masuk ke salam dan isi materinya. Nah, itu ada. Itu betul akan ada script style yang dipakai masing-masing orang. Bahkan kita mengajarkan Kak soal menyusun materi itu ada beberapa rumus yang kita ajarkan. Mulai dari hook, kemudian menyampaikan nama, kemudian berucapkan terima kasih, baru masuk ke materinya. Ada juga yang memulai salam, baru masuk perkenalan, baru masuk ke materinya. Nah, itu berdasarkan dari stylenya orang. Ada yang memulai dengan pantun, ada yang memulai dengan ice break. Itu style masing-masing pembicara. Kalau saya biasa memulai dengan ice break sehingga yang menjadi audiens lebih fokus dan bisa lebih ceria untuk mengikuti materi. Itu betul ada style script. Oh iya. Yang saya pahami Kak seperti itu. Iya. Mungkin ada tambahan Kak Chua? Ada manuskrip ya. Manuskrip style itu saya anggap sebagai sebuah metode. Ya. Dia anggap sebagai sebuah metode. Kemudian ini kebanyakan digunakan sama orang-orang yang berpidato. Berpidato dia catat poin-poin pentingnya. Dan biasanya juga digunakan sama pembicara-pembicara atau narator pemula. Dia catat semua materinya. Biasa juga digunakan oleh MC, semua bridging, semua apa yang mau dia sampaikan di atas panggung dia catat. Itu biasa ya. Dan ini sebenarnya lumrah perlu saja sebenarnya catatan. Iya, lumrah saja manuskrip style itu digunakan oleh siapa saja bisa. Kenapa? Karena untuk mewanti-wanti menjaga blank kita. Kenapa? Yang namanya takdir tidak ada yang tahu. Misal kita memandu satu acara, tiba-tiba kita dapat kabar dari belakang panggung bahwa terjadi sesuatu di rumah kita, otomatis blank. Otomatis blank. Blank. Jadi kalau untuk menghafal pasti untuk menghilang. bahaya. Iya. Jadi untuk ini meskipun kita hafal skripnya itu ketika ada musibah yang kena pasti blank. Jadi kita sudah dipercayakan untuk mensukseskan acara. Tidak mungkin dong kita seorang MC, seorang pembicara langsung tinggalkan panggung. Tidak. Kita harus selesaikan acaranya orang. Kenapa? Kita sudah dibayar. Kita sudah dibayar. Jadi mesti harus Jadi, ada catatan juga ya. Baca. Harus ada catatannya. Iya. Harus ada catatannya. Oke. Ya, ini ada Devi Desriani. Intinya mungkin confidence di tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini Dengipul. Ya, pengaruh public speaking itu dengan orator. Iya. Iya. Ya, orator juga salah satu seni berbicara. Iya, wede. Iya. Iya, kalau nadanya orator bukan provokator kayak ini public speaking. Lebih kalau propaganda ada itu biasa. Yang penting bukan provokator kakak. Kalau saya orator itu adalah bagian daripada public speaking.
Iya. Bahkan nadanya orator kita ajarkan di kelas ya. Iya. Nadanya orator. Iya. Ada juga ini Deng Ipul, Kak Ipul ini dia bilang tantangan terbesar itu public speaking jika insentifnya murah. Ampun mak. itu soal hati itu Kak Ipul. Soal hati sebenarnya. Iya. Hati itu kan. Bagaimana toseng ini Hati kalau itu sumpama kan biasanya itu kalau bilang mau cari ke MC nih. Ya MC apa? Tapi Ya. iya, Gini, yang gini, bagus saya nah, coba. yang Menarik ini, bagus. Kak. Iya, Menarik ini. iya, yang Menarik. bagus Oke, nah. menarik ini sebenarnya menarik. Iya, yang Ya, bagus yang nah. pertama saya mau Menarik ini sampaikan. sebenarnya. Pertama mau sampaikan Kak saya soal ini. Iya, iya, iya. Jangan memandang rendah dengan profesi. Itu yang pertama. Iya, iya, iya. Saya jadikan ilmu public speaking ini sebenarnya adalah profesi, baik MC, Iya. baik sebagai trainer, itu adalah profesi. Iya. Jadi jangan sesekali untuk menganggap remeh dan merendahkan. Iya, iya. Nah, ketika itu direndahkan, pasti insentif itu yang akan sedikit. Karena kenapa? Kak? Pasti Rendah. pikirannya teman-teman, Iya. MC itu bicara aja beberapa menit. Iya. Kenapa harus mahal? Bicara aja beberapa menit, kenapa harus tinggi? Iya. Nah, ini yang harus dipahami. Itu orang berlatih KMC, kursusnya saja di Makassar Iya. yang pernah saya ikuti 2019 itu 1 juta 2 hari. Untuk 1 saat juta? ini kelas itu sudah 1.800.000 untuk saat ini. Yang Itu cuma 2 hari. Kak Denny ya. Kak Denny. Iya. Saya nggak sebut nama Kak ya. Kita belajar. Saya nggak sebut nama ya. Oh, Saya iya, nggak iya, sebut iya. nama. Sorry, Ya ya, sorry. siap. Tapi promosi juga sebenarnya ini dia untuk coach saya Kakak sebenarnya. Iya, iya. Iya. Coach saya, Untuk coach saya. tapi dia pelaksananya di hotel Kak cuman Oh ini. iya. Nah, Saya satu alma mater sama Ilham, cuma dia lebih duluan. Oh iya, 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 iya. ya, saya kembali ke pembahasan Kak. Iya, iya. Nah, itu yang membuat kita harus bertarif dan memang harus dihargai setiap profesi. Iya. Nah, sehingga ini juga ketika misalnya dibayar rendah, pasti juga ini ada yang beranggapan akan asal-asalan. Nah, sebenarnya kita murah mahalnya pasti dituntut profesional. Ya. Iya. Sehingga akan ada rasa di hati sebenarnya itu Kak, Iya, iya. yang sulit saya jelaskan. Soal itu mungkin diterima tapi kasihan, itu profesi. Sehingga betul dikatakan Kak Ipul, tantangan terbesarnya public speaking adalah insentifnya rendah. Iya, iya. Kayak biasa aja tuh kalau cari ke mau tompi yang bagus-bagus, baru cari yang murah. Aduh. Baru marah kalau jelek cara MC atau cara bicaranya. Itulah. Ya, nasing kapang onde-onde apang. Dan itu tidak sekadar bicara sebenarnya Kak. Mungkin kita Iya, lihat iya. simple orang mau MC, Iya. tapi di situ bagaimana cara menghidupkan suasana, Iya, iya. membuat para tamu atau audiens tak tertarik. Itu tidak sekadar bicara saja Kak. Nah, bagaimana seorang MC atau seorang pembicara itu akan mempersiapkan diri dan bagaimana mempersiapkan skripnya untuk membuat orang lebih tertarik. Dan beda sekali hasilnya Kak kalau MC tidak ada dan ada dalam satu kegiatan. Sangat beda kelihatan. Iya, iya, iya. Akan hidup rasanya kegiatan kalau ada Betul. MC. Iya. Akan hidup. Oke. Dan persiapannya MC bukan main-main sebenarnya. Persiapannya, Kita MC yang sering jasnya MC. bagaimana? Iya. Yang sering memandu acara Iya. saja kita pasti baca skrip itu. Mau tidur baca dulu skrip. Oh besok saya bawa ke sini. Iya, Kata-kata iya, ini iya. saya ucapkan di sini. Betul. Dan kemudian harus tebal muka telepon yang punya acara tabe. Baju persatuannya di acara tak warna apa. Iya, iya, iya. Serius iya. Kak. Oh, Serius. jadi kostum harus Kenapa? Karena disesuaikan kami MC juga tidak ini. mau, Betul Kak. Kostum. karena Jangan kami MC tidak jangan mau, sampai kostum kami tak. usahakan berbeda dengan yang ini, berbeda dengan tuan rumah. Iya. Kami usahakan berbeda dengan tuan rumah. Oh, iya, 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 iya. Iya. Pesan kami kepada teman-teman yang biasa memandu acara, Iya. usahakan berbeda 1 poin dengan yang punya acara. Iya. Iya, betul. Saya punya pengalaman ini menarik. Iya, iya, Kakak iya. Jalil. Iya, iya, iya. Saya juga punya Saya pernah juga memandu punya pengalaman acara sama. Mapetuada. Iya.
Dan saya tidak tahu kostum yang dipakai yang pengantin. Iya. Kebetulan waktu itu Mapetu ada saya MC kan perempuan. Iya. Jas saya sama warnanya dengan calon pengantin perempuan. Sehingga saya dikira calonnya. Sehingga ini kita tekankan sekali Kak. Perhatikan harus 1 poin berbeda dari yang punya acara. Wah, iya. Iya, pengalaman saya juga hampir sama beliau. Iya. Saya MC akad nikah sama dengan pakaiannya keluarga yang ada di situ. Ditanya sama nih, "Eti, on roki ku tuduna tata aja kau suruh main bola." Apa saya tahu kan siapa kau Ata? Apa saya tahu kan siapa kau Ata? Iya. Jadi usahakan 1 poin berbeda. Baik itu bawa ki materi, mau ki jadi moderator, mau ki jadi apa, usahakan berbeda. 1 poin saja. 1 poin ya. Oke. Ini kita kembali bacakan Itu ini. persiapannya MC. Iya. Bacakan komen-komen di bawah ini. Dengipul, saya sarjana komunikasi. Kayaknya saya perlu belajar sama-sama 2 orang ini di atas. Wah. Iya. Terima kasih Kakak Yus, sarjana komunikasi. Iya. Mudah-mudahan host mengizinkan merekam obrolan ini. Oh iya. Jadi obrolan ini terekam. Jadi Anda bisa ikuti langsung juga atau mendengarkan langsung ini di Facebook kemudian di YouTube. Di YouTube IG Radio. Jadi bisa Anda ikuti kembali tentunya. Kemudian ini lagi siapa lagi? Ini ada yang mau naik ini, yang mau ngobrol ini. Ya. Tergantung host itu Kak. Untuk kalau mau ngobrol langsung kami tunggu tanggal 20 dan 21 di Aula Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga. Oh, di mana? Di Aula Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan di Gedung Pemuda ya? Itu kelas kami, kelas kami angkatan ke-7 atau batch 7. Wah, luar biasa. Jadi setiap batch-nya ini Kak, jadi kita buka setiap bulan. Untuk bulan 12 ini tuh sudah masuk di batch 7 tanggal 20-21 nanti ini. Iya. Ini ada yang bertanya ini, Kak Ilham sama Kak Zua ini. Ya, ada Sigit. Iya, bagaimana penerapannya dalam membuat konten? Ini. Sigit, sebenarnya saya mau belajar sama beliau ini. Saya salah satu followers kontennya beliau. Oh begitu kan? Yang bahasa Bugis itu? Iya, bahasa Bugis. Kita sekedar berbagi. Tergantung sebenarnya bagaimana konsep daripada konten tak. Nah kalau saya perhatikan kontennya Abang Sigit ini kan membaca buku. Nah jadi kalau saya sarankan lebih ke berbicara, apakah istilahnya itu storyteller. Storyteller. Sebelum masuk ke buku, kita bacakan atau kita ceritakan dulu buku apa dan apa manfaatnya untuk kita sebagai pendengar. Nah, kemudian masuk ke buku yang mau dibacakan. Kalau saya itu sebenarnya lebih mau berguru sama Sigit kalau soal itu, karena dia sudah action. Kita ini masih fokus apa itu public speaking, belum action ke konten. Secara follower saja dia lebih banyak daripada follower saya di TikTok. Betul, luar biasa followersnya. Wow. Iya. Oke, ini Dengipul, materi confidence dan insentif 3 hal penting untuk public speaking. Kemudian siap jadi 3 poin itu nih, 3 poin. Iya, materi confidence. Kalau saya insentif. nanti lewat di Madalo kurang insentifku, saya minta di kita. Ya, Sigit. Ilham, tanggal 1 kemarin saya MC depan rumahnya Kak Ipul di Masjid Latim, Pak. Coba aku tahu mau bahas insentif, saya pindah ke sana. Sudah tambahin. Saya MC di Tablik Akbar. Coba aku tahu naik ke rumahnya. Iya. Ini Sigit juga ini. Nenek moyang kita itu Pak bicara. Terbukti tradisi sistem kita kuat sekali. Betul. Ya, media Islamisasi kita paling kuat melalui cerita sastra. Ya, ada siapa nih, Ramli Ibrahim, 1 poin.
kostum harus berbeda. Nah, Ya. itu. Iya. Alumni sekedar info, si itu Public Speaking batch 1 Kakak Ramli. Alumni si Public Speaking. Dia angkatan pertama. Oh Dan begitu. alhamdulillah sudah terima job. Wah, Sudah terima job Dia angkatan MC pertama. sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima job MC sekarang. Luar biasa ini di. Iya. Jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami di malam ini, dan untuk Anda yang mungkin ada 2 orang ya, kalau mau gabung silakan. Kita coba ini. Ya, yang ingin multi silakan di multi saja. Yang ingin mungkin berbincang langsung, ya. Ataukah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya. Ini Om Amap mungkin ada yang mau ikut gabung ini. Ya, kita sapa dulu. Siap. Assalamualaikum. Maaf. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar ini Om Amap? Siap. Alhamdulillah, Dinda. Alhamdulillah. Simpel aja saya Iya. sedikit aja tingkat mungkin. Iya. Kalau menurut ya itu secara umum bagaimanapun orang menguasai teknik ya, apalagi kalau media atau protokol, bagaimanapun orang menguasai tetap terpengaruh ya daerah. Kalau umpamanya terlalu lama di baru disuruh tampil, itu dia, kecuali ya audiens kemudian seperti saya biasa bayangkan kalau Idris Marham yang bicara di TV kemudian Akbar Faisal kan beda jauh tuh. Jauh beda, padahal dia sudah kelas public atau Malarangin dengan Sahrul Yassin Limpo, coba itu. Padahal Yassin Limpo aslinya dia Makassar, tapi kalau dia di secara nasional dia berbicara luar biasa, ya kan? Iya. Jadi pengaruhnya sebenarnya juga itu tadi. Apalagi kalau kedaerahan ya, bagaimanapun menguasai teknik berbicara itu kalau masih terpengaruh, apalagi kalau ada ya, oke udah. Kalau dia bicara di Kalimantan atau di Sumatera atau di Jawa sekali. Iya. Jadi menurut saya ilmunya memang perlu ya, sangat perlu. Tetapi ini juga satu, saya biasa kalau lihat orang yang sudah taruhlah dalam komunikasi dia berbicara di depan umum dibandingkan dengan Ladores di depan umum di Kabupaten Baru umpama. Iya. Orang masih milih Ladores, iya kan? Kan gitu. Nah, jadi ini kalau seperti Dinda Ilham, Bang Tua, apalagi luar biasa. Siapa? Kalau ini dikuasai bahasa apa namanya, bahasa gaul lah. Kalau kita di Indonesia ini ada berapa aja bahasa yang bisa kita terkontaminasi, itu berkeren, Jawa, Betawi, kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan. Bahkan bergeser ke Sulawesi Selatan itu apalagi. Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sudah selesai dah. Kita bisa bandingkan seperti Malaysia, ya orang sini. Apalagi abahnya, Andre Gota, tepatnya lagu Asian itu. Apa namanya? Banyaklah. Saya bisa bandingkan Sahrul Yassin Limpo bicara dengan Ibu Semarang yang dari Pindrang. Cobalah perhatikan kalau ada acara-acara live di situ. Jadi menurut saya kita di Bang Alif Iya. tidak
dan Bang Tua. Daerahnya ini yang perlu di manage dulu ini. Ya, kedaerahan itu. Kita kadang-kadang ngomongnya di Jakarta terpengaruh ikut bahasa baru, artinya dialek baru. Nah, itu dia biasa kita kadang-kadang. Iya. Pikir itu Bang Ali, terima kasih banyak sudah berbagi. Iya. Salam hormat Bang Tua, Dindailam, sehat selalu keluarga ya. Ya, Oke. sehat Ki Bang Terima Ahmad. kasih banyak. Terima kasih Luar biasa. banyak ya. Oke. Itu tadi. Nah, Kak Ilham sama Kak Sua. Ini mungkin perlu diperhatikan juga ini. Apa yang masukan-masukan ini dari Om Amap. Iya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Kak Ilham sama Kak Sua. Ya. Ya. Saya kalau yang penting saya sampaikan ini Kak, selain kelas public speaking yang kita lakukan secara berbayar, kami juga punya program dan memang ini sebagai bentuk kepedulian kami dari public speaking. Iya. Kami punya program yang minta tolong nanti dari Iga Ready bisa disebarluaskan. Iya. Namanya Tour to School. Oh, ke Kami sekolah-sekolah buka ya. kelas di sekolah. Ya, ke sekolah yang mau belajar public speaking dan itu free. Hmm. Nah, itu free sengaja kami untuk buka siswa. sebagai bentuk Iya. kepedulian kita untuk siswa. Hmm. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi dan itu memang didaftarkan sekolahnya Kak. Untuk teman-teman adik-adik yang mau didaftarkan dulu sekolahnya. Iya. SMK 2 selesai, Esmabar sudah, Hmm. Takalasi, Dede Takalasi. Pesantren sudah. Iya. Nah, kami berharap- SMP 8 SMP 8 berharap sudah. SMP 8 selesai. Hmm. Nah, kami berharap semua sekolah ini bisa masukkan sekolahnya untuk kami datangi sebagai bentuk diskusi, sebagai bentuk berbagi pengalaman dengan teman-teman siswa di sana. Hmm. Nah, itu yang kami harap dan kedepannya semoga bisa lebih banyak lagi yang kena positifnya Kak dari kegiatan kami. Iya. Itu yang mau saya sampaikan. Oke. Ya, ini kalau boleh nanya ini apa rencana inovasi si public speaking ini ke depan? Mungkin ada digital training kah atau kolaborasi kah? Ya. Ya. Kalau kedepannya nih Kak kami punya Iya. rencana tentu untuk menghidupkan lebih besar lagi si public speaking. Insya Allah untuk saat ini kita memang ada 3 materi. Hmm. Ada teknik dasar public speaking, kemudian ada MCL trainer, kemudian ada keprotokolan. Hmm. Dan kami melihat dari semua kegiatan ini, seperti yang disampaikan tadi, tantangannya adalah cara penulisan juga. Sehingga kedepannya mungkin kami berharap juga, semoga kami bisa tambah 1 materi, teknik penulisan. Sehingga orang menyusun skrip, menyusun materi, itu ada bekal dari ilmu penulisan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, insya Allah ke depan kita juga akan buka kelas akademi Kak. Hmm. Yang memang fokus untuk teman-teman yang mulai dari nol. Hmm. Sehingga kita bisa lebih banyak waktu mengajar. Sehingga itu kami namai akademi. Karena hari ini setiap batch-nya itu cuma 2 hari. Dan insya Allah ke depannya ini kami akan lebih banyak waktu dipakai untuk betul-betul membimbing yang dari nol itu sampai betul-betul bisa tampil. Sehingga memiliki tahap. Tahap 1 misalnya cukup berani tampil dulu. Tahap kedua sudah bisa lebih menarik cara berbicaranya. Hmm. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 awal yang baik sehingga kami bisa launching Akademi Public Speaking Kak. Iya. Ya, mungkin Kak Sua ada yang mau dilanjut siapa? Iya. Mitra barangkali Kak Cia bisa ditambahkan. Iya. 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 Bisa Jadi, tadi Kak Sua bisa dimatikan efeknya Iya, menggema Kak. menggemai kayak karaoke Tinggi gitu. ehonya. iya ya. Iya, Iya, kayak, kayak bereho. Masih Masih. Ya. Masih.
Iya. Masih jauh Oh, enggak Mi itu. Tapi agak jauh Ki. agak jauh. agak jauh ya. Iya. Sekarang saya ganti headset karena lowbat yang ini yang Oh, begitu. Tidak bisa dihilangkan yang efeknya, Bluetooth. Kak Sua. nggak bisa. Kayak sepertinya bisa karena dia malah sebagai soundcard juga. Oh, sebagai songkar deh. Iya. Saya kira bisa dihilangkan langsung itu. Iya. Iya, silakan, Kak Sua. Ya jadi tadi sudah dijelaskan sama Ilham bahwa kedepannya kami akan rencanakan untuk yang bisa menambahkan satu materi di kelas 1 ini semoga bisa 2026 terrealisasi. Kemudian yang kedua tadi yang kami rencanakan adalah akademi public speaking. Kita mengcover anak-anak usia sekolah yang mulai dari nol. Dari nol kita pakai 3 level 1, 2, dan 3. Level 1 itu dasar atau pemula, yang kedua bisa, yang ketiga adalah terampil. Dan di sini kita dukungan dari berbagai pihak sebenarnya, karena sementara kan juga perluannya sementara mengurus untuk yang ini legalitasnya tinggi. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir ini, Kak Sua sama Kak Ilham ini. Apa pesan untuk generasi muda ini yang ingin jadi komunikator hebat tapi masih ragu untuk memulai? Ya, Iya. Kalau pesan kami Kak untuk teman-teman khusus anak muda generasi kita Iya. yang mau menjadi pembicara yang baik, yang Iya. handal, yang hebat. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan diri dulu. Bangun akarnya dulu Kak. Bagaimana kita ibaratkan pohon, kalau akarnya kuat, akar yang kami maksud ini adalah pengetahuannya, Iya, iya. wawasannya, sehingga membentuk akar yang kuat itu untuk menopang pohonnya, Iya. sehingga pohon inilah yang akan tumbuh dan berbuah dan siap panen kapan saja. Nah, ketika pohon itu sudah kuat akarnya, kemudian kita sudah berani, dan yang pertama adalah bagaimana memulai setelah akarnya sudah terbentuk. Memulai. Untuk saya belum percaya diri, itu adalah tergantung jam terbangnya teman-teman. Bagaimana teman-teman mau dan bagaimana teman-teman terus melatih diri, karena bagi kami public speaker itu tidak dilahirkan, tapi dia diciptakan Kak. Tidak dilahirkan, tapi dia diciptakan. Diciptakan. Kita ini semua pada awalnya adalah orang yang tidak seperti ini dalam ilmu komunikasi. Tapi seiring waktu karena ditempa, berlatih, dan mempersiapkan diri sehingga kita bisa menjadi pembicara. Nah, itu menjadi pesan kami. Kalau teman-teman mau berarti harus fokus. Iya. Karena takutnya ada orang yang mau tapi tidak fokus ke yang dimau itu. Iya. Itu yang kadang menjadi hal yang kita lupakan. Itu untuk teman-teman generasi Kak. Iya, iya. mempersiapkan diri, membentuk akarnya, membuat pohonnya menjulang dan siap dipanen kapan saja. Itu dia. Iya. Mungkin dari Kak Sua ini pesannya untuk generasi muda. Iya. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman di luar sana atau yang lagi menyaksikan live ini, kami dari si Public Speaking menyampaikan bahwa jangan tunggu siap baru mulai. Saya ulang, jangan tunggu siap baru mulai, karena public speaking itu bukan bakat, tetapi sesuatu yang dilatihkan seperti orang naik sepeda. Tidak ada orang punya bakat naik sepeda, tapi dia berlatih sehingga dia bisa. Nah, kemudian jangan tunggu siap, jangan tunggu mampu baru mau tampil. Kenapa? Karena profesionalnya seseorang, seprofesional apapun, itu tergantung dari jam terbang. Jam terbang itu diperoleh dari mana? Iya, diperoleh dari keinginan kita, kesiapan kita
dan kemauan kita tampil di depan umum seperti itu. Iya, iya. Jadi sekali lagi jangan tunggu siap dan mampu dulu baru mau. Ya. Tapi coba dulu. Dicoba saja dulu. Seperti itu. Coba saja dulu. Iya. Anggap kita naik sepeda yang awalnya tidak bisa meroda, Iya. dilatih akhirnya bisa lepas tangan. Kalau salah, Siapa Mbak tahu bisa aja. misalnya mau MC, Mbak bisa aja. Kenapa? Saran juga teman-teman. Iya. Saran juga teman-teman yang mau tampil misalnya MC atau apa. Iya. Kalau misalnya pemula atau baru, Iya. by script saja. By script saja. Buat apa yang mau kita buat, mulai dari bismillahnya, assalamualaikum sampai Iya. closingnya itu baca saja. Iya. Baca saja. Iya. Nggak apa-apa gitu di. Saya bilang, membaca ini. Enggak apa-apa. Ada juga tekniknya sebenarnya membaca ketika kita nge-MC sebenarnya. MC kalau Nggak apa-apa ya, formal dibocorkan. nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, kalau non formal Kak Iya. disarankan untuk tidak by script, non formal Untuk tidak. bagaimana mengimprovisasi. Iya, iya. Iya. Nah, kalau Iya, Non iya. formal, misalnya dari acara ulang tahun jalan santai, nggak perlu pakai catatan yang banyak. Karena tergantung dari improv tak kita. Iya, iya. Disitulah pengembangan narasinya kita sebagai seorang MC diuji. Apa yang kita lihat itu yang kita narasikan. Misal ada tamu yang hadir, narasikan siapa yang datang. Iya. Iya. Kalau formal bagaimana itu? Kebiasa juga itu ada yang Formal itu iya. Ya, tapi gaya bahasanya dia ubah begitu. Beda Kak, formal, semi formal dan non formal. Kadang formal seperti Iya. upacara. Iya. Nadanya berbeda. Formal by script lebih Oh, disarankan. basic. Oh, iya, iya. By script, Dia seperti upacara, upacara, pasti by script. Nggak bisa terbalik. Iya. Ada Tidak nih. bisa Pancasila dulu baru bendera. Oh, iya, iya, iya. 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 Ini ada Kak Ipul ini yang banyak tahu kalau ini. Nilai merosotnya public speak ini adalah pas showbiz. Itu Saya ambil positifnya itu Kakak Ipul Iya, kalau iya, saya. iya, iya. Salah satu keahlian Pak Sobis itu public speakingnya bagus. Public iya. speaking, keahliannya public Pak Sobis itu adalah Iya. public speakingnya bagus, meyakinkan. Saya sapa dulu nih Kakak Lady, Kakak Iya, Lady. iya, ada Kakak Lady, iya. assalamualaikum Kakak Lady. Assalamualaikum. Salah satu coach di Iya. si public speaking beliau. Masya Allah. Ya, Sudah. sebenarnya kami bertiga, ada Kak Lady. Assalamualaikum Ya, ahli Kak Lady. protokolan. On cam dong Kak Lady. Iya. No. On cam. Ini susahnya kalau ibu-ibu Kak, kalau malam Why? itu susah sekali on cam. Aduh. Iya. Why? Gimana kabar ini Kak Lady? Halo Kakak tertua, muncul Iya. dong. Halo Kak Lady. No. Nggak menyahut Ki. Jadi teman-teman yang di luar sana, Iya. perkenalkan ini Kak Lady, salah satu Iya. coach dari si public speaking. Dia membawakan materi khusus keprotokolan dan etika. Iya. Beliau punya Service pengalaman di excellent. protokol selama 14 tahun. Wah. Jadi tidak diragukan keprotokolannya. 14 tahun. 14 tahun weh. Berapa? Sepatah kata dulu Kak Lady. 3 periode. 3 periode. 14 tahun Kakak Lady di protokol. Iya. Mana suaranya Kakak Lady nih? Kakak Lady bicara dulu Kak. Halo Kak Lady. Kayaknya tidak monit, putus-putus kayak. Monitor. Yuhu. Kakak Lady di mana gitu? Iya. Iya, oh di rumah. Oh ndak motong Oh menyahut. di room. Oh di rumah katanya. Bersuara lalu, speak dong. Iya. Atau voice over di situ. Gugup kibede Kak Lady udah bilang sama kamu. Bilang sama mama gugup mah. Bagaimana nih Kak Lady? Oh mama apa? Pakam mana kau dong? Astagfirullah. Iya. Jadi ini malam sangat luar biasa ini bincang-bincang kita malam ini. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah.
Ya, banyak ilmu, kemudian banyak tips-tips dan motivasi malam ini. Ya, ini kita berterima kasih kepada Kak Ilham yang sudah ikut bergabung bersama kita sebagai founder dan trainer ini si public speaking. Nah, beliau adalah founder si public speaking. Kemudian ada Suardi Salama ini, SPD MPD CPS. Ya, trainer si public speaking. Ya, makasih banyak atas kebersamaan Anta sudah hadir di acara kita di Bincang-Bincang Santai. Siap. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Kak Lady. Ya, sudah hadir juga meskipun tidak menyahut. Betul. Tidak menyahut, tidak on cam. Iya. Menyahut. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau masih butuh materinya silahkan bergabung bersama kami di Si Public Speaking tanggal 20 sampai 21 Desember. Iya. Ini saya mau sebelum pamit ini Kak Ilham sama Kak Sua ini. Siap. Kalau ada teman-teman yang mungkin malam ini lagi nonton atau mengikuti acara kita yang mau gabung, di mana, siapa yang dihubungi nih? Nah, kalau untuk gabung Kak, untuk batch 7 atau batch berikutnya, yang punya Instagram bisa di-follow si public speaking Instagram, nanti bisa DM langsung di situ. Atau DM kami secara person di akun masing-masing, atau bisa WhatsApp langsung Kak. Nanti bisa dicantumkan di anunya Kak di sini. Bisa di saya atau bisa di WA aku, Kos. Iya. Bisa di langsung langsung, bisa di Kaledi, bisa di Ilham. Bisa di mungkin di TikTok, di DM saja. Boleh di TikTok. Bisa di DM. Bisa di DM. Iya. Oke. Jadi kalau ada teman-teman Kami kita tunggu untuk belajar bersama, cerdas bersama. Iya. Jadi kalau mau latihan public speaking, ya jangan lupa si public speaking ini. Nah, solusinya ya. Nah, jadi makasih banyak ini narasumber kita pada malam ini dari si public speaking yang sudah berbagi malam ini. Semoga makin banyak orang di Baru ini atau di Sulawesi Selatan makin berani, percaya diri dan berkomunikasi dengan baik. Kami pamit dulu. Saya Alil bersama dengan Kak Ilham, Kak Sua, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow TikToknya teman-teman. Iya, jangan lupa di follow ya. Boleh. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna.